Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mujiono ID. Kali ini kita jalan-jalan ke NTC, National Training Center punyanya Daikin Air Conditioning Indonesia. Dan kali ini juga kita akan ditemani oleh Bapak Pri Nur Hartono. Beliau adalah Sekretaris Umum Apindo Indonesia, di mana beliau nanti akan bersama-sama dengan orang Daikinnya, Pak Sumarno mungkin kali ya, untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman mengenai ruang-ruang yang ada di NTC. Untuk teman-teman yang suka akan video-video saya, silahkan untuk komen, like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru mengenai dunia pendingin dan tata udara yang saya hadirkan. Oke, langsung saja Pak Epri, silakan Pak Epri. Power Pak Epri. Memuji. Alhamdulillah. Siap Pak Epri. Siap Pak ya? Sehat, alhamdulillah Pak. Makin kurus kayaknya. Biasanya kalau makin gemuk tersinggung. Ya, saat ini kita berada di NTC, National Training Center PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Kita kesini ingin menunjukkan kepada kawan-kawan pendingin semua bahwa di Indonesia ini sudah ada tempat praktek yang cukup lengkap dan juga mumpuni milik PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Tempat ini dibangun bukan hanya untuk sekedar keperluan dari PT Daikin Air Conditioning Indonesia, tetapi juga untuk peningkatan SDM yang ada di Indonesia, khususnya di bidang teknik pendingin dan tata udara. Dan tentunya pada menjalankan NTC ini, saya atas nama Apindo Indonesia bekerja sama dengan Daikin, PT Daikin Air Conditioning Indonesia, juga ingin sekali meningkatkan mutu SDM teman-teman praktisi pendingin dan tata udara. Juga kedepannya nanti kita akan coba melakukan uji kompetensi, yang itu merupakan persyaratan dari pemerintah bahwa setiap teknisi pendingin dan tata udara akan diuji sesuai dengan kemampuannya. Jadi ada level-levelnya. Kebetulan memang Apindo Indonesia memiliki LSP dengan nama LSP TPTU atau LSP Teknik Pendingin dan Tata Udara, yang tentunya memang sesuai dengan aturan pemerintah bahwa sebuah LSP P3 itu harus dan wajib didirikan oleh asosiasi sejenis dan mendapat dukungan juga dari asosiasi sejenis. Itulah yang LSP TPTU lakukan. Betul. Nah, ini merupakan NTC ini merupakan salah satu tempat uji kompetensi. Tempat uji kompetensi dari LSP TPTU. Nah, mungkin nanti kita bisa melihat lokasinya seperti apa, bagaimana. Ayo kita jalan sama-sama untuk melihat NTC ini dan kelengkapannya untuk mendukung peningkatan SDM teman-teman dan sebagai tempat uji kompetensi untuk kita semua. Mari. Jadi teman-teman nanti akan dipandu oleh Bapak Pri Nur Hartono, sementara saya jadi kameramennya dulu ya. Mungkin juga nanti akan ditemani beberapa rekan dari asosiasi juga LSP TPTU. Oke, yuk kita lanjut saja melihat kondisinya, melihat kondisi daripada NTC. Selamat sore Pak Marmo, apa kabar? Baik, gimana? Ini adalah alhamdulillah baik Pak. Ini Pak Sumarmo adalah salah satu sahabat terbaik saya, juga senior saya di bidang pendingin dan tata udara. Kali ini kami berdua ada di National Training Center PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Nah, salah satu pengurus di NTC ini adalah Bapak Sumarmo, yang kebetulan memang beliau sudah untuk produk Daikin ini kurang lebih sudah 40 tahun bergelut di dunia pendingin dan tata udara. Nah, kita langsung aja ke Pak Sumarmo. Pak Sumarmo, ini NTC ini didirikan itu tujuannya untuk apa ya Pak ya? Sebenarnya NTC didirikan adalah untuk pertama memperkenalkan unit-unit Daikin yang memang setiap saat perkembangannya berubah-berubah dengan teknologi yang mengikuti teknologi yang ada ya Pak ya. Kemudian selain itu di NTC ini juga memberikan edukasi terkait dengan freelance ya. Freelance yang memang tidak mempunyai induk. Tenaga freelance ya Pak ya. Kalau yang asosiasi itu memang sudah mempunyai ikatan dengan NTC. Asosiasi. Cara mereka mendaftarnya itu by aplikasi atau datang langsung ke NTC Pak? Yang freelance itu Pak?
sekarang sudah ada aplikasi, tapi kebanyakan juga kita mohon kepada sales, masing-masing dealer diinformasikan bahwa kalau ada teknisinya yang melayani dari dealer itu diharap bisa training ke Daikin. Oh, jadi intinya agar semua produknya Daikin yang sudah berkualitas juga harus didukung oleh teknisi yang berkualitas juga gitu Pak ya. Untuk meningkatkan kualitas yang mumpuni yang mereka miliki, itu ditambah ilmunya lagi di NTC ini. NTC, ya. Karena gitu. Pada dasarnya teknisi yang belum familiar dengan AC Daikin biasanya, wah di AC Daikin sulit, susah. Makanya kita coba seluruh edukasi ya Pak ya. Ya, seluruh praktisi AC kita edukasi bagaimana teknologi Daikin yang sebenarnya. Baik. Oke, kalau gitu Pak. Berarti intinya adalah NTC ini terbuka untuk semua praksi pendingin dan tata udara Pak ya. Tidak ada apa istilahnya, oh ini khusus ini tidak ada. Tapi bebas ya Pak ya. Oke. Itulah yang dilakukan oleh PT Daikin Air Conditioning Indonesia saat membuka NTC, dan sekarang ini sudah berjalan kurang lebih 2 atau 3 tahun ya Pak ya? Mendekati 3 tahun Pak. Sudah hampir 3 tahun Daikin berbakti untuk bangsa ini dalam tugas mereka meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendinginan tata udara yang tadi saya katakan sebelumnya pada saat pembukaan acara ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja lihat apa saja yang ada di NTC ini. Mudah-mudahan ini semua bisa membuat teman-teman semua menjadi berbangga dan ingin belajar lagi. Silakan nanti download aplikasi Daikin Training ya Pak ya, di application store. Mari Pak Marmo, kita lihat NTC. Dan ini adalah ruangan untuk praktek unit RA ya, room air conditioner, sehingga kita bisa memberikan fasilitas unit-unit yang terpasang di kebanyakan rumah residensial ya Pak ya. Residensial. Jadi kita mempunyai 10 stand yang kita pasang di sini, dan selain kita single split, kita juga memberikan edukasi terkait yang multi split. Yang macam begini Pak ya? Iya. Yang macam begini nih dia ada multi. Ini kawan-kawan. Ada 2, dan outdoornya juga ada 2 cabang. Gitu. Ini unit outdoornya nih? Iya betul. Dia ada 2. Ada 2 cabang ya. Oh, makanya tadi saya berpikir, ini kok ada lubang ini untuk apa ya? Oh, ternyata multi ya Pak. Dan proses pelatihan di sini adalah proses pelatihan dari mulai pemasangan indoor sampai dengan instalasi dan finishing, sampai dengan pengukuran performa daripada unit itu sendiri. Oh, berdasarkan parameter yang sudah standar ya Pak ya? Oke. Ada standar Daikin. Nah, pada saat pelatihan itu Pak, apakah juga dilakukan semacam itu kan ini kan praktek Pak? Ya. Nah, sebelum praktek itu apakah mereka juga dites soal teori atau ada pembelajarannya dulu Pak mengenai teorinya Pak? Jadi dasar dari AC tersebut. Prosesnya begini, pada waktu mereka datang kita adakan pretest. Oh, pretest ya Pak? Pretest. Nah, setelah pretest, kita bekali terkait dengan bagaimana teori segala macam, pemasangan, kemudian pengukuran data dan segala macam kita bekali dulu. Setelah itu kita adakan praktek. Nah, praktek sampai dengan sesuai apa yang diajarkan di teori tadi. Oh, oke. Jadi semuanya memang sudah terstruktur ya Pak dengan baik ya. Berarti setelah itu dia melaksanakan pretest, lalu ada pelaksanaan latihan secara teknis. Setelah itu ada post-test lagi dong Pak. Oke, jadi ketahuan ya Pak ya. Antara sebelum dia latihan, praktek sampai dengan setelah selesai. Jadi mereka juga tahu apa keuntungan dari dilakukannya pelatihan ini ya. Oke, siap. Dan rata-rata kami melakukan pelatihannya adalah selama 2 hari. Oh, 2 hari Pak? 2 hari. Satu hari pertama itu biasanya apa Pak? Full untuk teori. Oh, full teori Pak, dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore? Jam 3. Oh, jam 3 ya? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Hari keduanya praktek? Kedua, dari pagi sampai sore juga? Oke. Nah, itulah teman-teman, jadi bukan cuma sekedar hanya latihan lalu pembelajaran, ternyata di sini juga ada ujiannya. Dimana kalau ada ujian begitu kita bisa melihat sampai di mana
pengetahuan kita. Nah, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh khususnya PT Daikin Air Conditioning Indonesia, para praktisi itu bisa menambah pengetahuan dan wawasan mengenai AC, khususnya AC residensial, baik itu yang single split maupun yang multi split. Demikian ya Pak Marmo. Ya, bisa kita pindah ke tempat lain, Pak? Boleh, kita mari. Nah, ini tempat pelatihan lain. Oh, ini ada tempat pelatihan untuk Sky Air System. Karena ini adalah unit-unit yang biasa dipasang di kantor. Rumah juga ada, di residensial juga ada. Hanya milih-milih residensial yang pasang ini karena memang ini lebih membutuhkan ruangan yang lebih luas. Betul. Tapi memang kalau kita menggunakan Sky Air pada unit rumah, saya rasa juga lebih rapi ya Pak ya. Karena Lebih rapi, dia adanya di plafon ya Pak ya. Estetikanya lebih dapat di sana. Iya, estetikanya juga lebih bagus. Ini kan kalau nggak salah Sky Air itu terdiri dari AC kaset, AC split duct ya Pak ya. Split duct dan ada ceiling suspendnya. Oh, ceiling suspend yang di pojokan itu Pak ya? Ya, yang di bawah plafonnya. Oke. Nah, ini teman-teman kita ada di ruang praktek. Di ruang praktek khusus Sky Air, di mana unit-unit Sky Air itu biasanya itu adanya itu di atas plafon penempatan indoornya. Jadi dari segi estetika memang cukup baik untuk di perumahan, tapi kebanyakan memang dipakai di perkantoran. Ada AC kaset, ada split duct, ada ceiling suspend. Nah, kebetulan pada saat hari ini Pak Sumarmo bersama tim sedang mengadakan pelatihan juga Sky Air. Kita bisa lihat di sana itu sedang mengambil data atas parameter yang sudah ditentukan. Mari kita lihat apa yang sedang mereka lakukan di sana. Mari. Ini sedang ada pelatihan. Maaf ya Pak, mengganggu sebentar. Ini dari mana nih Pak? Reguler Pak, dari mana-mana reguler. Oh, jadi teknisi semua ya? Bagaimana? Tempatnya lengkap ya? Lengkap. Bagus ya? Nah, ini teman-teman kita nih dari praktisi pendingin dan tata udara. Nah, saat ini mereka sedang mengadakan pelatihan dan memang kelihatannya juga lagi serius. Jadi kita hanya bisa sebentar aja melihat ini. Mungkin ada baiknya kita pindah ke kelas yang lainnya yang lebih berbeda lagi dengan kualitas yang lebih baik. Di sini adalah ruang praktek VRV. Oh, ruang praktek VRV nih Pak ya? VRV yang kita laksanakan. Sebenarnya kita sudah schedule secara regulernya setahun full kita sudah buat schedule-nya. Oke. Dan ini biasanya kalau yang di VRV ini orang-orang yang memang sudah atau teknisi yang sudah melewati dari jenjang yang residensialnya. Ya, residensialnya sudah terlewati ya. Jatuhnya ini berarti kalau di SKKNI berarti level 4 ya Pak? Betul. Komersil ya Pak ya? Iya, komersil. Oke. Bisa kita masuk Pak? Boleh, silahkan. Dan ini kami ada siapkan untuk 3 set untuk pelatihan. Dan masing-masing outdoor unit 1 di connect dengan 3 indoor unit yang ini adalah model duct-nya, split duct model kasetnya, dan ini model ceiling suspendnya. Jadi ini satu sistem Pak? Satu sistem. 3 unit satu sistem ya? Iya, betul. Dan ini pemasangan yang harusnya dilakukan di lapangan gitu Pak ya? Betul. Harus kita pemasangan itu Pak. Sesuai dengan teori yang disampaikan oleh rekan-rekan trainer begitu. Oke. Nah, inilah kawan-kawan semua. Di sini kita bisa melihat kondisi sesungguhnya di lapangan seperti apa yang harus diaplikasikan bila mana kita melakukan pemasangan VRV, di mana ada standar-standar yang harus kita lakukan. Standar-standar ini dibuat bukan untuk menyusahkan kita para teknisi, namun agar hasilnya sesuai dengan kualitas yang sudah ditetapkan. Bagi saran saya untuk teman-teman semua, untuk pemasangan khususnya installer yang di bidang VRV, kalau bisa mengikuti apa yang sudah
dilakukan di NTC ini agar hasilnya juga lebih baik dan konsumen mendapatkan kepuasan atas kinerja teman-teman semua. Ini semua ada 3 ya Pak ya? Ada 3 set Pak. Berarti ada 3 sistem. 3 sistem. Oke. Pada dasarnya sistem 1, 2 dan 3 itu sama saja. Yang membedakan hanya lokasinya agar pada saat pelatihan, satu teknisi itu bisa lebih menampung lebih banyak, kedua juga tidak saling berebut untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Pekerjaannya bisa diatur. Betul. Dan ini kebetulan juga tempat ini adalah sebagai tempat uji kompetensi juga ya Pak ya? Betul. Untuk level 4. Ya. Nah, ini adalah di skema itu namanya adalah teknisi komersial dan VRV. Nah, inilah yang sudah Daikin lakukan selama ini untuk pengembangan sumber daya manusia khususnya untuk praktisi pendingin dan tata udara di Indonesia. Ruangan untuk unit AHU. AHU, Air Handling Unit ya Pak ya? Iya. Oke. Kebetulan di sini difungsikan untuk pendinginan ruang operasi. Oh, sampel ruang operasi, sampel ruang operasi. Sampelnya ya? Ya, ini unitnya yang kita sudah buatkan ducting, in outnya sudah di connect. Sudah jadi Pak ya? Sudah jadi, ya. Oh, ini untuk rumah sakit, berarti di dalam sininya ada sistem-sistem yang pastinya membuat udara menjadi lebih baik dan sesuai dengan standar kesehatan yang ada ya Pak ya? Betul, karena kita sudah termasuk standar daripada Menkes Pak. Berarti ada HEPA, ada ultraviolet, segalanya di sini semua ya Pak? Ada. Dan ini juga teman-teman semua juga bila mana pada level dan tingkatan tertentu juga mereka bisa dilatih untuk mengetahui hal ini gitu Pak? Bisa. Dalam hal install maupun penanganan perbaikan. Betul. Oh, ini benar-benar sebenarnya excellent sekali ya. Dimana kita jarang menemukan hal ini atau kita masuk menemukan masalah seperti ini kita bingung. Ternyata di NTC ini sudah disediakan. Ini cukup mahal loh kawan-kawan. Nah, inilah yang sudah dilakukan oleh PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Mungkin tadi Pak Sumarmo bilang bahwa ini adalah AHU yang dipersiapkan untuk ruang OK. Kelihatannya lebih oke lagi kalau kita lihat kondisi ruang OK-nya seperti apa. Oke, kita lihat kawan-kawan ruang OK yang tersistem dengan unit AHU ini. Ayo. Ruang OK juga dipersiapkan, nggak semua orang bisa masuk, makanya ada sensornya di sini. Nah, ini masuk ruang OK. Nah, inilah kondisi ruang OK. Biasanya di sini ada tempat tidur bed untuk operasi. Dikarenakan Daikin Air Conditioning Indonesia adalah lebih fokus ke pendingin, bukan ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi tidak ada tempat tidurnya. Kalau disiapkan takut nanti buat tidur-tiduran. Dan ini ada udara yang negatif ya Pak. Ya, ini Pak ya. Sensornya Pak ya? Iya. Oke. Itu kegunaannya untuk apa Pak? Yang selang warna putih itu? Sebenarnya gini Pak, ini kan ruang operasi ya. Yeah. Ruang operasi ini kan harus benar-benar clean yang tidak boleh ada kuman masuk bakteri segala macam, sehingga dibuat udaranya pun harus negatif di sini. Betul. Kemudian proses pembersihan udara dilengkapi dengan filter 4 ini adalah HEPA filter yang mungkin ketebalannya sudah ditentukan sebelumnya. Ya. Dan ruangan ini adalah tidak ada sela-sela untuk masuk maupun keluar udara dari luar Pak ya. Entering ini tidak masuk ke unit AC-nya. Oh, dia keluar. Oke, untuk menghasilkan udara negatif ya. Oke. Oh, entering positif ya. Iya. Itu. Dan ini bisa juga di-adjust temperaturnya sesuai dengan kebutuhan kesehatan. Oh, jadi adjustnya ada di sini Pak ya? Tetap di unit Pak, unitnya. Oh, di sana? Iya. Di AHU. Unit AHU.
Nah, ini teman-teman bisa lihat apa RH-nya namanya. juga kita bisa Ada displaynya. ketahui berapa persen ruangan yang diizinkan. Oh, dari mulai kelembapannya, temperaturnya, ya Pak ya. Itu di setting dari unit AHU tadi, Pak. Oke. Saya rasa apa namanya untuk kali ini kita cukup di ruang AHU karena memang apa namanya ruangannya cukup kedap, jadi kurang nyaman juga karena agak-agak panas. Jadi kita pindah ke ruangan selanjutnya, mungkin apa namanya di tempat lain ya. Ini apa ini Pak? Ini sistem kontrol yang gedung ini. Inilah dikontrol oleh salah satu sistem kontrol itu Intelligent Manager ya, ITM. Oh, Intelligent Manager, Intelligent Touch Manager ya. Oh, ini jadi semua udah sentuh ya Pak? Semua bisa dikontrol dari sini. Ini adalah yang hijau, ini adalah unit yang dihidupkan. Kemudian ini yang ada unit yang mati. Hanya ini bisa dipilih ruang mana yang akan dihidupkan, ruang mana, dan ini bisa diatur schedule-nya. Oh, maksudnya hari kapan dia hidup secara otomatis sudah Pak ya? Secara rutinitas, kita nggak perlu menghidupkan unit satu persatu. Oh, berdasarkan rutinitas yang akan menggunakan ruangan tersebut. Kemudian hari libur kita juga sudah bisa schedule Pak Di. Sudah diprogram Pak ya? Program tidak akan hidup di ruangan itu. Oh, berarti udah canggih ya. Dan ini bisa dioperasikannya bukan cuma di touch aja, tapi bisa dengan aplikasi lain Pak. Macam mungkin bisa dari handphone segala macam. Kalau ini bisa, cuman sekarang sudah ada yang lebih baru lagi, Reiri namanya. Oh, Reiri Office. Iya. Apa itu Pak? Kalau ini produk Daikin langsung, tapi kalau ini dari Rekanannya? rekanannya, Okay. rekanan yang ini bisa fungsinya sama dengan ini, hanya ini bisa di monitoring melalui handphone. Anggap saja kita dari jauh di kantor. Oke. Kita monitoring unit kita yang ada Di rumah. bisa. Mau disetting nyala jam berapa, suhunya Iya, betul. bagai Jadi apa bisa berapa. dikendalikan dari handphone. Oh, dan ini semua bisa berfungsi di semua unit, baik itu Iya. split, VRV, AHU, semuanya bisa Pak ya? Yang perlu nanti interface-nya yang Oh, interface ya. interface-nya yang perlu di- Oke. Dan ini ada connecting dengan Wagu Pak, Wagu kontrol, Wagu kontrol. Waigo ya Pak ya. Ya, Nah, ini satu sistem begini ada maksimalnya Pak. Berapa unit yang bisa terkontrol? bisa unit terkontrol. Kalau unit ini Pak, ini bisa Yang ITM ini satu grupnya itu bisa mencapai kurang lebih 128 indoor Pak ya? Iya. Oh. satu grupnya. Nah, tinggal kita berapa grup yang akan kita masukkan di sini. Oh gitu. 1000 sekian unit bisa masuk. Oh, jadi satu grup itu kita setting 100 maksimal 128, tapi sebenarnya dia bisa 10 Kan, grup ya. Identitasnya kan grup Beda-beda, Pak. ya. Nah, grup itu ada berapa? Nah, Itu kalau 10. Iya, kalau grupnya ada 10 tinggal dikalikan saja. Benar. Iya. Berarti boleh dikatakan hampir tidak terbatas sebetulnya ya. Dan fasilitas ini biasanya digunakan untuk gedung-gedung tinggi karena unit VRV ini adalah spesial untuk instalasi unit gedung yang tinggi. Oh ya, yang outdoornya ada di atas. Jadi nggak mungkin yang space-nya sempit. operatornya tiap pagi tiap sore jalan ke atas matiin terus turun. Oh ya, kalau dengan adanya ini santai. Kalau ada ini apa, udah langsung bisa dari ruang kontrol udah bisa langsung hidupkan. Begitu Pak. Tapi kasihan juga Pak, nanti tukang pijat refleksi buat kaki sepi Pak gara-gara itu. Dan ini selain hanya monitor seperti ini juga bisa mengindikasi daripada kerusakan. Oh, dia juga bisa Tampil kontrol bila mana indikasi ada. kerusakan akan nanti unit yang terkait akan berkedip. Dia kalau misalnya rusak, mungkin warnanya berubah Pak, menjadi Iya. merah atau apa begitu ya? Berkedip ya Pak. Oh, kedip aja dia. Ya, ada indikator. Berarti ada trouble tuh Pak ya? Iya, ada trouble. Nah, pada saat dia kedip, kita klik misalnya, Iya. itu langsung menunjukkan datanya, apa yang ada. terjadi gitu Pak. Kode ya? apa yang keluar dari Oke, sana. Gitu. agar nanti engineering atau teknisi Nah, sudah bisa tahu. paham apa yang harus dilakukan. Betul. Wih, canggih ya. Iya. Oke,
Itu adalah sebagian teknologi canggih yang dibuat oleh PT Daikin Air Conditioning Indonesia terkait dengan kemudahan pemeriksaan kerusakan dan mendeteksi apa yang terjadi di ruangan bila mana kita sedang posisinya berada di luar, dan juga memudahkan para engineering dalam melakukan tugasnya. Jadi tidak perlu dia untuk mengecek satu persatu kondisinya, karena bisa kita lihat di sini semua sudah terkontrol, tinggal klik-klik saja ruangan-ruangan apa saja yang ingin dikontrol dan dilihat. Bila mana terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai atau ada masalah di unit tersebut atau di ruangan itu, ini akan berkedip. Dia akan beeping. Jadi kita bisa tahu, tinggal klik saja, nanti di sininya akan dijelaskan mungkin suhunya menaik, fan speednya itu tidak sesuai dan lain sebagainya, sudah ada di sini semua. Jadi teknologi ini sudah cukup canggih di di bidang teknik pendinginan tata udara. Oke, teman-teman semua, kita sudah tiba di ruang prakteknya brazing. Banyak hal-hal yang bisa kita ketahui mengenai tempat ini, karena ini merupakan pekerjaan vital pada saat kita mau melakukan pekerjaan instalasi unit VRF atau di SKKNI lebih dikenal dengan level 4. Saya masih bersama dengan Pak Sumarmo dari NTC PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Ya, gimana Pak Marmo bahwa mengenai tempat ini brazing, tujuannya ini untuk apa ini Pak? Jadi sebagai installer AC itu persyaratannya adalah selain yang lain juga brazing ini salah satu persyaratan yang diutamakan. Mutlak Pak ya? Mutlak. Harus bisa intinya ya? Harus bisa. Karena biar bagaimanapun unit-unit kecil pun harus ada brazing pada waktu kita repair. Mengganti kompresor, ada bocor ya Pak ya? Bocor segala macam, itu kita harus brazing. Yang keduanya adalah dasar daripada instalasi yang unit komersil atau unit VRV ini harus bisa melakukan brazing yang baik. Karena apa? Instalasi VRV adalah instalasi yang kalau kita bilang pipanya yang lebih panjang. Ya, betul Pak. Lebih panjang. Nah, tentunya kalau lebih panjang pasti banyak penyambungan-penyambungan yang perlu dilakukan brazing. Nah, itu harus dengan pekerjaan yang benar-benar lebih baik. Makanya diadakan pelatihan brazing di sini Pak ya. Dan tentunya pasti pipa-pipa brazing yang dilakukan atau pengelasan yang dilakukan bukan cuma sekedar pipa lurus disambung, tetapi pasti ada bentuk-bentuk yang sering terjadi di lapangan, dan ini dipraktekkan di sini, diberitahukan tip and tricksnya bagaimana agar itu semua bisa hasilnya baik. Gitu ya Pak Marmo ya. Karena kalau di proyek itu kan tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah. Iya, betul Pak. Ada yang brazing dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Yang horizontal mungkin lebih mudah, tapi posisinya yang tidak seperti saya ingin. Maka di sini kita sering mengadakan kompetisi. Kompetisi brazing ya. Dan ini kita buat tempatnya ini. Kurang lebih mirip apa yang terjadi di lapangan ya Pak ya? Ya, seperti ini. Misalnya begini. Contoh. Mari sini kawan-kawan, coba kita lihat nih. Nah, jadi benar-benar seperti di lapangan posisinya. Jadi dimasukkan. Posisi ini adalah salah satu melatih keterampilan kita pada waktu di posisi yang sulit. Betul Bagaimana Pak. cara mengatasinya untuk melakukan proses brazing. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini. Ya, ada 10 titik yang harus dikerjakan ya Pak ya. Betul. Dan ini sengaja dari pihak NTC Daikin Air Conditioning Indonesia ini sengaja dibuat seperti ini agar betul-betul mirip dengan situasi di lapangan ya Pak ya. Iya, betul. Dan sudah sebelumnya dilakukan riset apa yang sering terjadi dan kesulitan apa yang sering timbul pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Betul. Gitu Pak Marmo ya. Betul. Nah, jadi teman-teman semua di sini akan dilatih bagaimana
meningkatkan keterampilan yang sudah kita miliki sesuai dengan apa yang sering terjadi di lapangan. Nah, ini kita cukup berterima kasih kepada PT Daikin Air Conditioning Indonesia dengan didirikannya National Training Center di Jakarta, membuat kualitas SDM di pendingin dan tata udara Indonesia menjadi lebih baik. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk PT Daikin Air Conditioning Indonesia, Pak. Baik. Sudah membuat tempat praktek yang cukup mumpuni, lengkap, jelas, juga sesuai dengan kondisi di lapangan. Betul. Dan juga terima kasih banyak tempat ini sudah menjadi bagian dari tempat uji kompetensinya LSP Teknik Pendingin dan Tata Udara milik Apitu Indonesia. Semoga kedepannya apa yang sudah dilakukan oleh PT Daikin Air Conditioning Indonesia memotivasi prinsipal-prinsipal lain untuk berbuat hal yang sama, mendukung pemerintah dan juga membantu para praktisi pendingin tata udara untuk mengembangkan dirinya untuk lebih maju lagi, memotivasi mereka untuk lebih baik ke depannya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan terima kasih juga kepada konten mujiono.id. Bila mana Anda menyukai konten ini, silakan subscribe dan like karena itu gratis. Oke, terima kasih Pak Marmo. Selamat sore, salam sukses dan sehat selalu. Mudah-mudahan kita sering bertemu lagi dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.